warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul Asy-Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Asy-Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia, di antara dua samudra dan dua benua. Terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika. Hal inilah yang membuat Indonesia dikenal dengan negeri 1000 bencana. Bahkan sejak tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 dunia dengan negara paling rawan bencana. Indonesia sering digoncang gempa, dilanda banjir, dan letusan gunung berapi. Kini Ibu Pertiwi menangis, putra-putri negeri bersedih hati. Duka dan nestapa datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi dengan munculnya sederet musibah alam yang bertubi-tubi, longsor dan banjir yang menjumlah di sejumlah wilayah NKRI. Untuk itu, membangun masyarakat sadar bencana demi masa depan Indonesia adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para pemirsa yang kami banggakan. Menurut kajian ilmul balaghah, firman Allah tadi termasuk kalam khobari tentang kerusakan bumi yang mengisyaratkan pada kalimat doharul fasad telah tampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud al-fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jamul Mufradat Al-Fadul Quran halaman 636. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 4 halaman 256, beliau menafsirkan bahwa terjadinya kerusakan fil barri wal bahr terjadi di daratan dan di lautan. Kerusakan di daratan berupa longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan kerusakan di lautan, yaitu rusaknya ekosistem yang disebabkan akibat tumbuh kembangnya kemaksiatan manusia. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Jawabannya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangan manusia. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para pemirsa yang kami banggakan, mari sama-sama kita perhatikan di saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang paling besar menjadi korban kerusakan adalah alam. Karena masing-masing negara yang berperang berlomba-lomba membuat senjata yang mematikan, berupa senjata gas air mata, senjata AK-45, senjata nuklir, hingga senjata biologis yang dapat menghasilkan ekosid. Pantaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, sayakunu fi akhir zaman khasful ard wa matarul hijarah wa taghayyara suwariha. Akan tiba di akhir zaman nanti penenggelaman bumi, hujan, dan pengubahan rupa. Lalu, apakah hal yang harus kita lakukan untuk mencegah bencana tersebut? Sebagai jawabannya, marilah sama-sama kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ
Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para pemirsa yang kami banggakan. Lantunan ayat tersebut merupakan landasan etis teologis dalam pencegahan bencana. Setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan untuk mencegah bencana. Pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia agar tidak merusak alam. Yang kedua, senantiasa bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah tadi, wad'uhu khaufan wa tama'a, ay khaufan min adabih wa tama'an fi rahmati. Senantiasa berdoa kepada Allah akan takut siksanya, dan bermohon kepada Allah akan mendapatkan rahmatnya. Dengan demikian syarahan Al-Quran kami dapat kami tarik mutiara kesimpulan. Untuk mencegah bencana, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia agar timbul kesadaran merawat dari kerusakan alam. Kedua, kepada seluruh pengelola industri agar lebih berhati-hati, teliti, dan lebih peduli kepada lingkungan hidup. Dan yang ketiga, kepada aparatur pemerintah, para penegak hukum, tolong tindak tegas bahkan tumpas sampai ke akar-akarnya para perusak alam. Apabila hal tersebut telah kita lakukan, kami yakin alam akan semakin subur, Indonesia akan semakin makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para pemirsa yang kami banggakan, sebelum kami tutup syarahan Al-Quran kali ini, izinkanlah kami membawakan syarahan Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para pemirsa yang kami banggakan, sebelum kami tutup syarahan Al-Quran kali ini, perkenankanlah kami membawakan sebuah pantun. Makan kedong-dong rasanya asam, Sama rasa dengan mangga. Mari kawan lestarikan alam agar bumi selalu terjaga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok.